Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah bahwa di zaman Bani Israel dulu, ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Wajahnya ayu dan cantik, tubuhnya seksi menggairahkan. Sayangnya, wanita cantik yang bertubuh aduhai itu menggunakan tubuhnya untuk hal yang salah. Semua potensi yang seharusnya mendekatkannya kepada Tuhan dimanfaatkannya untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal profesional. Ia viral di kalangan para lelaki hidung belang. Ia sangat pandai memuaskan laki-laki manapun yang datang dengan nafsu syahwatnya. Ia pelacur senior yang sangat handal. Ratusan atau mungkin ribuan orang sudah porak-poranda dibuatnya. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa perempuan muda itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad, wanita itu melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri. Setiap hari Malikah menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumahnya. Ketika pintu depan itu dibuka, orang yang lewat di depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika sedang berbaring santuy di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya tipis setipis tisu akan segera tergoda dan merogoh dompet untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Konon, Malika memasang takrif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Uang 100 dinar itu jika kita menggunakan dinar Kuwait dan kemudian mengkonversinya ke dalam rupiah, maka akan bernilai sekitar 4,8 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis untuk usaha pelacuran. Namun demikian, banyak lelaki tipis iman yang bermimpi bisa tidur bersama Malika. Tidak masalah bagi mereka walaupun harus membayar sedemikian mahalnya. Bagi mereka merupakan sebuah pencapaian besar, pencapaian luar biasa yang akan mereka banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka bila bisa menikmati Malikah, pelacur terkaya yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayanannya. Primanya itu akan membuat mereka bertepuk dada karena bangga. Banyak orang yang kemudian salah terka. Mereka mengira bahwa Malika akan mati tua, merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya. Namun, siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suami memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Amalan apa yang sudah Malika lakukan dalam hidupnya? Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng. Jangan lupa berikan komentar yang baik, share video ini kemanapun supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada manusia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suatu hari, ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh dari sana. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa sengaja merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua dan pandangan ketiga adalah dosa. Karena sudah berbalutkan nafsu syahwat, mendadak bergojolaklah darah mudanya. Menggeliatlah syahwat dan nafsunya. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Ia lantas mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Walhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakinnya, Fulan mendatangi rumah Malika. Ternyata malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama puluhan lelaki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Maklum, Malika adalah impian semua lelaki kala itu. Pegawai Malika kemudian memberikan nomor antrian Fulan sekaligus mencatat waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi rumah Malika, si wanita pelacur. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjangnya. Mereka saling diam. Beberapa menit mereka lewati hanya dengan berdiam-diaman, tanpa obrolan, tanpa adanya gerakan lain. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai jari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan. Tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang, rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris minggat tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur porak-poranda dalam hitungan detik. Selama ia berada dalam kamar itu, wajah Fulan terlihat pucat pasi, seluruh persandingannya bergetar. Ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap kliennya, Malika, si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Mas, kamu itu kenapa? Apa kamu sakit?" Begitu kira-kiranya. Fulan masih terdiam, kemudian menjawab dengan gemetaran, "Mbak, aku sangat takut pada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Malika mengerutkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban si Fulan. Dengan emosi Malika membentak, "Aduh, sialan kamu. Banyak laki-laki yang sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu. Kamu itu kenapa sebenarnya?" Fulan si ahli ibadah itu menggigil. Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Degup jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Mbak, aku sangat takut kepada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silahkan ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." Kemudian Fulan berdiri. Ia bergegas berjalan ke arah pintu keluar. Malika bertambah keheranan melihat kliennya itu ketakutan. Ia kemudian bertanya lagi, "Tunggu dulu mas, memangnya kamu belum pernah melakukan kayak gini sebelumnya?" Kemudian Fulan menjawab, "Belum mbak, sama sekali belum pernah. Ini yang pertama kalinya." Malika seakan tidak yakin dengan jawaban si Fulan. "Ah, masa sih?" katanya sambil menggaruk keningnya yang tidak gatal. Malika kebingungan. Apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya? Itu sebuah hal yang mustahil. Malika itu cantik dan menggoda. Ia terlanjur menganggap bahwa semua laki-laki itu semua sama. Kemudian Malika bertanya lagi, "Mas, kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana datangnya?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Fulan,
Malika mempersilahkannya untuk keluar. Pulan keluar dengan menangis. Terisak tubuhnya limbung seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang menuju rumahnya, Pulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam Malika termenung dan merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu sepanjang hidupnya. Tiba-tiba saja hatinya bergetar. Ada gejolak yang dahsyat dalam hati wanita ini. Malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh. Dalam hatinya, Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya, sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadapmu, terhadap murkamu ya Allah. Padahal Tuhan yang laki-laki itu takuti adalah Tuhan yang kusembah juga. Seharusnya rasa takut kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air mata menetes dari sudut matanya. Semakin lama air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah. Sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa pertemuannya dengan Pulan sudah lewat 1 tahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Pulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Pulan, mungkin saja Pulan mau menikahiku sehingga aku dapat belajar di sampingnya banyak hal tentang agama, dan Pulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah pada Allah. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solehah memutuskan untuk mencari si Pulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Pulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah Malika mencari alamat Pulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah Pulan, si pemuda soleh. Sesampainya di rumah, Pulan diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Pulan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Pulan belum sadar siapa yang datang karena Malika pada saat itu memakai cadar. Sedangkan para pembantu yang bersamanya, Pulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya supaya Pulan mengingatnya, dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Pulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Pulan kembali menjadi dingin. Pulan teringat peristiwa perjumpaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun terakhir, tiba-tiba datang lagi. Bagi Pulan, perjumpaannya dengan Malika
tahun lalu. Itu membuatnya trauma. Itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas, lunglai, tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris memohon ampunan pada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuat suaranya, nyawanya ikut keluar. Fulan meninggal dunia. Kematian Fulan itu tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati. Malika menangis, kemudian ia melakukan ibadah dalam doanya. Malika berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia demi sebuah niat suci dan mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pecah, air matanya tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ menjawab, iya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki, orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta. Kemudian Malika berkata, oh ya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya, aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya kemudian, saudara si Fulan si ahli ibadah dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahannya mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki, dan sebuah hal yang luar biasa, Masya Allah, semua atas takdir Allah, ke-7 anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barakah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah perjalanan penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini adalah orang itu ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok pagi orang itu bertaubat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 depa. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sahabat Ababil channel yang dirahmati Allah, oleh karena itu, jangan main-main dengan pertobatan seseorang. Jangan main-main dengan kalimat taubat. Ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seseorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir hidupnya. Semoga kita semua dibisakan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.